Kalau kamu bangga karena kamu mengenal Allahmu, itu Tuhan paling senang. Alkitab, bukan saya. Di dalam Yeremia. Yeremia 9. Bangga itu boleh. Bangga boleh. Tapi bangga di dalam rohani itu, bangga yang Tuhan mau adalah kalau kamu mengenal akan Allahmu. Itu kamu harus bangga. Ayat 24. Tetapi siapa? Kalau gitu dibaca dari 23 lebih bagus. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ngerti saudara? Jadi kalau bermegah itu kenali Allahmu dulu. Kamu kenal, saya itu terus terang paling bermegah. Tapi dinilai orang sombong. Saya tidak peduli. Tidak peduli apa? Dong saya, Tuhan tahu bahwa aku tidak sombong kok. Tapi aku bermegah karena aku mengenal Allahku. Allahku itu luar biasa. Saya senang sekali. Kenapa? Mengalami secara nyata. Dilus-lus. Diajak pergi ke Firdaus. Di Yerusalem ditemui. Secara pribadi. Enak. Waktu doa puasa 3 bulan akhir. Tuhan Yesus sendiri datang. Aku jamin kamu. Lakukan penginjilan apapun yang kamu beritakan. Aku yang bertanggung jawab. Jadi enak. Senang. Gak takut. Relax. Makanya selalu bilang. Sudahlah. Jangan pusing-pusing. Santai saja. Relax. Sebabnya apa? Allahmu itu Allah yang luar biasa. Itu Tuhan kita itu istimewa. Menyenangkan, istimewa. Tapi turuti. Sudah saya pesan. Tinggal terserah kamu. Jadi nanti kalau kamu tidak nurut ya sing rugi. Jadi kamu tidak bisa nuntut. Aku tidak dikasih tahu. Tidak bisa. Kamu sudah datang sini sudah dengar. Dan nurut itu hakmu. Makanya saya paling rileks. Tidak bilang, Pak ini kok tidak nurut sih Pak. Ya ben, tidak apa-apa. Sing rugi udah nenek. Pokoknya aku badi terus kok. Dekat Tuhan untung terus. Sip. Beberapa pertanyaan. Tapi waktu saya baca pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara daging. Jadi ini tidak akan bisa diterima atau dimengerti oleh saudara-saudara yang lain yang belum pernah ngalami. Jadi agak sulit ini. Contohnya begini. Kalau di surga nanti itu bagaimana rupanya wujudnya Bapak. Tapi saya nyerita no. Jadi ya ini jawabannya nanti kamu tahu kalau kamu sudah pulang. Iya toh? Sebab selama kamu hidup di sini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapak. Tidak mati. Artinya ketemu Bapak, lihat wajah Bapak tidak mati. Itu tidak ada. Sebab Bapak tidak bisa dilihat secara daging karena saking kudusnya. Jadi mesti mati. Itu Tuhan Bapak sendiri yang ngomong. Waktu Musa berkata, aku mau ketemu sama engkau Allah. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahku dan hidup. Berarti mati. Tidak mungkin. Jadi kalau ini mau tanya wajah Bapak, ya mati Yose. Ini tanyanya anak-anak ini kadang-kadang terlalu muluk-muluk. Jadi sebetulnya kalau kita menjadi orang Kristen, itu jangan terlalu banyak mikirin yang aneh-aneh gitu loh. Lebih baik sederhana. Tapi sampai. Kekristenan itu sebetulnya sederhana ya. Nah ini juga begitu.
Bagaimana caranya membedakan antara kehadiran Bapa, kehadiran Yesus, dan kehadiran Roh Kudus pada waktu kita berdoa. Ini juga tidak bisa diterangkan begitu. Karena apa? Karena 3 itu 1, 1 itu 3. Jadi kadang-kadang Bapak itu hadir sebagai seorang Bapak. Jadi watak, perangai maupun perasaan kamu berhadapan dengan dia itu, kamu berhadapan seperti seorang anak dengan Bapak. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sebagai Tuan dan hamba. Nah, kalau Roh Kudus itu sebagai penolong yang menuntun. Jadi itu hanya bisa dialami oleh orang yang sudah pernah merasakan sendiri hadirat-hadirat itu, gitu loh. Jadi dan tidak bisa dipakai ini gini, ini begini, tidak bisa dibatasi. Terus ini juga tanyaan, apakah artinya mana yang tersembunyi? Mana itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes berkata, kamu makan mana dan mati. Tapi kalau kamu makan mana dari surga, yang aku ini loh mana. Makan dagingku, minum darahku, kamu akan hidup. Jadi mana yang tersembunyi itu Yesus, firman. Jadi kalau firman kamu gali, terus akhirnya nanti terbuka. Itu. Ya. Jadi ini semua tanyaannya ini tanyaan yang Bagaimana bisa menerima bahasa roh? Nah, ini orang yang belum dapat bahasa roh. Gini saudara, mengenai bahasa roh itu karunia enggak? Karunia. Jadi kalau karunia itu adalah pemberian. Jadi kalau ini tanyaannya bagaimana bisa menerima bahasa roh? Kalau menerima ya kalau kamu dikasih. Kalau udah dikasih, tidak bisa. Ya jangan kamu cari-cari. Tapi rindukan. Nah kalau kamu berdoa merindukan Tuhan, kamu nanti akan dilengkapi. Sebab tentang bahasa roh ini, saya pernah ditanya Tuhan. Jadi saya orangnya tidak gini saudara. Waktu turut persekutuan, adik-adik saya juga sudah berbahasa roh, saya belum. Tahun 71 itu saya belum bahasa roh. Karena apa? Saya orangnya tidak kepengenan loh. Tuhan itu watak itu aneh. Tek kowe kepengen, tidak dikasih. Tek kowe tidak kepengen, disodori. Itu Tuhan. Sebab dia bilang gini, pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Jadi kamu serahkan saja. Tapi jangan lalu balik gini. Udah, aku udah kepengen. Oh Tuhan tuh tahu hatimu. Mulutmu udah kepengen, hatimu kepengen ya bocah tuh. Oh Tuhan tidak bisa tipu-tipu. Nah, tahun 71 Tuhan tuh tanya sama saya. Bisa? Kok kaget aku. Tuhan datang. Kenapa sih Tuhan? Kenapa kamu tidak kepengen bahasa roh? Loh, aku bilang, lah wong lagi kepengen piye tah Tuhan? Wong kau ngomong mbek aku bahasa Indonesia. Aku ngomong mbek kowe bahasa Indonesia. Bahasa roh malah ra ngerti artine. Buat apa? Lalu Tuhan bilang, itu perlu nah. Sebab pada saat kamu tidak bisa berdoa karena di dalam kesesakan kepicikan, roh yang akan berdoa. Lah tidak ngerti maksudnya. Karena roh yang berdoa, kamu tidak ngerti maksudnya. Tetapi roh tahu apa yang kamu doakan. Oh ya kalau perlu, ya kalau gitu ya kasih ya dong Tuhan. Nah, lalu aku bilang, kalau gitu ya oke lah ya, aku minta, sekarang aku minta. Nah Tuhan bilang, kalau kamu minta, kamu bersama dengan istrimu berdoa puasa 3 hari, nanti aku beri. Lah, jadi itu haknya Tuhan. Mau memberi ini caranya apa, itu juga Tuhan. Wong namanya pemberian. Jadi jangan, aku sudah minta, sudah doa puasa, sudah ini, sudah gini, kok tidak dikasih-kasih. Loh, itu namanya ngomel, minta dengan ngotot, dengan makso. Minta saja, rindu, habis itu terserah. Saya bilang gitu. Lah kalau udah dikasih, lah ya udah dikasih ya sudah. Ya toh, lah mau apa, aku siapa? Tapi nyerah nurut. Nah kadang-kadang orang bilang, oh ya gitu sudah Pak. Sudah dulu aku ngotot terus, sudah malah tidak dapat-dapat ya sudah. Sekarang rileks, nyerah, ucap syukur, peka. Kalau dibangun bangun, tidur, sembahyang ya wes. Tahu-tahu udah kamar mandi dia bersuka cita, nyanyi-nyanyi udah kamar mandi, mandi. Dan ternyata tidak keluar-keluar bahasa roh. Ini mandi kok udah barbar. Dari sabar Pak, saking senengnya bahasa roh terus.
Lula Tuhan ngasih di kamar mandi ya enggak apa-apa. Saya suka itu Tuhan toh. Pak Danu, dokter Danu itu menghina istrinya. Apa itu bahasa roh? Orang enggak ngerti deh. Nah, dia ngomong gitu. Terus Tuhan memberi dia. Lucu tak? Malah ngomong gitu kok malah dikasih. Kasihnya pada waktu dia mimpin upacara 17 Agustus. Jadi pada waktu upacara siap. Pemimpin inspektur upacara mau memberikan wejangan. Dia naik ke atas mimbar. Karunia lidah. Wow, karyawan rumah sakit semua. Ini ngomong apa? Dan itu saudara tidak bisa berhenti. Dipermalukan dia di depan karyawan. Karunia lidah terus dia berhenti. Tutupi sapu tangan. Wow. Terus akhirnya dia pergi lari pulang. Pulang menemui istrinya. Ampuni aku. Ini piye? Wow. Terus ditumangi tangan sama istrinya. Minta ampun. Berhenti. Mau nih Tuhan gitu tuh piye? Enggak ngerti. Aku bilang Tuhan ku aneh-aneh ya. Bentong. Ya. Bagaimanakah batas-batas pacaran? Wah. Ini anak muda pasti ya toh. Orang tua-tua iki meh dungoke orang sing bosen mulai. Bagaimana batas-batas pacaran yang benar di hadapan Tuhan? Karena secara manusiawi kasih antara dua manusia itu biasanya mau tidak mau dibumbui dengan nafsu. Bukankah itu dosa? Lah wis ngerti toh berarti toh? Lah wis ngerti kok tanya. Ini namanya mau ini. Mau berdalih. Engkau nganti kalau dia lah kan Pak Yusa. Celaka. Jadi saudara, sekarang saya mau tanya, kalau kamu tanya batas-batas pacaran, kamu mau kudus atau setengah kudus? Apa enggak kudus? Nah ini tau mileo toh. Kalau kudus, ya senang, tidak boleh pegang-pegang. Nah, sama sekali. Sebab demikian megang, gerem, tak bisa. Nah itu ya jujur ya toh. Tapi ya tidak bisa, aku ngalami. Lah aku dulu tidak bisa, Tuhan bilang itu jodohmu, itu waduh, ya Tuhan. Aku tidak bisa, aku orangnya memang belak-belakan. Aku tidak bisa Tuhan dia bangun, kowe mau mbak aku tidak bisa. Ya mesti pacaran sih, aku bilang itu. Nah, beda sama Iin, anak saya. Iin sama Paul yang mau khotbah itu nanti. Itu dikasih jodoh sama Tuhan, dia tidak senang. Dia bilang, Tuhan aku tidak senang deh orang itu ngomong kayak aku. Sebaliknya si Paul dikasih jodoh Iin, tidak senang. Karena dia bilang, aku tidak senang orang perempuan yang nonjol bisa khotbah, bisa gitu ya Tuhan. Aku senang perempuan yang nurut, diem di rumah melayani aku. Tuhan bilang, itu jodohmu. Akhirnya tidak berani, ya wes Tuhan nurut. Karena Paulnya tidak berani, tidak nerima karena Tuhan pribadi ngomong. Akhirnya si mantu saya Paul ini datangi rumah Iin, dia bilang, In, aku mau ngomong sama kamu. Jadi cuma ngomong, In, aku mau ngomong. Kamu harus jujur. Tidak boleh bohong. Ini jadi jengkel toh. Wong yang nyenengi dia orang 5. Temennya Paul semua. Kamu ini datang jujur, aku pernah bohong, Pak. Tapi Iin sudah tahu pasti perkara jodoh ini, jalap ini. Jadi dia sudah tahu, tapi bilang, apa? Coba cepat ngomong. Kowe tidak boleh bohong. Ya, enggak. Tuhan Yesus ngomong, kamu jodohku enggak? Begitu ini berarti. Dia bilang, iya. Mau enggak? Gitu ya. Lah, kamu mau enggak? Kamu yang anu. Nah, saya dulunya enggak mau, tapi mau. Saya ya gitu. Saya enggak senang kamu, tapi karena Tuhan saya mau. Ya wes, mulai hari ini kamu jodohku. Selesai. Bayangin. Terus pacaran. Nah, gitu saudara. Jadi batas pacaran itu sebetulnya kalau kamu mau. Nah, kayak adik saya yang Nani yang sekarang jadi notaris. Waktu Tuhan menyatakan itu jodohmu. Oke, aku terima Tuhan. Terus si suami, calon suami ini bilang,
kamu, sing istri ini adik saya bilang, kamu calon jodohku. Tapi aku mau hidup pacaran dalam kekudusan. Sebab aku dipakai Tuhan. Dia peka banget. Segala sesuatu penglihatan. Dan kalau Tuhan ngomong, kalau bicara itu melalui telinganya, audible. Segala sesuatu dia ketemu Tuhan muka dengan muka. Dia bilang, aku kalau pacaran sama kamu tidak kudus, Tuhannya tidak mau. Calon suami bilang, ya. Jadi selama pacaran, kamu tidak boleh pegang saya, tidak boleh cium saya. Ngomong-ngomong, selesai pulang. Tapi kudus benar kudus. Nah, tapi karunianya Tuhan tidak ada yang hilang. Penglihatan, ngomongnya, cintanya Tuhan luar biasa. Nah, makanya saya dikasih penglihatan dulu sebelum kawin, sebelum pacaran. Saya punya kuda, bisa terbang. Tapi kuda saya warnanya nggak putih bagus, putihnya mangka. Tapi saya lihat lagi adik saya kenal Tuhan. Saya bilang, waduh kudanya kok putih bersinar. Waduh aku bilang, wah caranya gini pasti dia kudus aku kotor. Benar, saya pacaran gila-gilaan. Demikian saya tahu dia, pacar saya, ya wes sudah mau ya wes. Tek nyabrang jalan, dia kan penakut. Tak gandeng, ada kesempatan no. Jadi gini rak nyabrang ya tak sabrang-sabrang. Nah, jadi nakal dah? Nakal, enggak. Jadi kalau kamu tanya itu mau, makanya saya tanya mau kudus, setengah kudus, atau tidak kudus. Tapi ada akibatnya, karunia dan pengenalan Tuhan terhambat. Pasti. Jadi kalau kamu hidup juga dengan Tuhan, dengan karunia-karunianya, kalau kamu hidup tidak dalam kekudusan, terhambat. Beda kalau kamu sudah menikah, itu kudus. Hubungan seks maupun apa segala kudus di hadapan Tuhan. Karena memang itu sudah disahkan di hadapan Tuhan. Gitu, ya. Jadi tidak ada batas-batas pacaran sing piye itu ya ngerti yo. Pokoknya dek kowe ndak kudus ya, ngerti yo itu ndak kudus wis. Nah, adik saya itu perempuan itu yang nani itu pacaran berapa? 7 tahun. Tapi hebat. Jadi saya kalau dia pacaran di rumah saya barang, saya enggak perlu ngawasin. Sip. Duduk sana, mbak duduk sana. Ada yang lain anak-anak saya, enggak, empet-empetan. Wah. Nanti tak tanya, "Loh, kowe iki pacaran Deni itu kan karunianya banyak Deni. Tapi pacarannya enggak kudus." Aku bilang, "Den kowe kok enggak kudus?" Panu. Wis ben kowe urusan nanti. Wong nanti bapaknya ngono ya aku ngono ya biasalah gini baca lah tenan. Nah, jadi makanya saya bilang saudara, ayah anak itu niru bapaknya. Jadi saya terus terang, papa Gili enggak kudus. Jadi terus terang timbang bilang kudus-kudus tapi enggak kudusan malah ketahuan. Lebih baik saya bilang, aku udah kudus. Kowe terserah. Mau kudus, mau setengah kudus, atau enggak. Milih dewek deh, aku minum. Ya gitu, saya orangnya gitu. Memang saya orangnya terus terang. Apa artinya ayat ini? 1 Petrus 3 ayat 19. Oh ini. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oh ini. Yaitu kepada roh-roh yang tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit 8 orang yang diselamatkan. Oh ya, ini maksudnya begini saudara. Pada waktu Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu kan 3 hari di dalam kubur. Dalam kubur 3 hari. Nah itu di dalam alam maut. Nah, alam maut itu bukan neraka. Neraka sekarang belum ada. Belum dihuni. Sudah ada, sudah disiapkan Tuhan, tapi belum ada penghuninya. Penghuninya itu nanti setelah pengadilan akhir. Jadi pengadilan akhir itu adalah setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi masih lama, nerakanya itu masih lama. Jadi Tuhan Yesus datang dulu. Kemudian nanti aniaya,
Kemudian nanti ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun nanti masih di dunia ini. Jadi kalau orang-orang pemerintahan, kalau orang pintar berkata tahun 2000, tahun 2000 itu tidak salah. Karena memang nanti ada. Dunia ini masih 1000 tahun lebih daripada kedatangan Tuhan. Jadi kita masih, kita yang sudah mati sudah di Firdaus. Semua di Firdaus. Itu. Nah, Firdaus itu tingkat 3 dari surga. Surga itu tingkatnya 7. Nah, Firdaus itu di tingkat 3. Gitu. Nah, jadi nerakanya itu nanti setelah 1000 tahun ada peperangan lagi. Nah, baru semua digulung Tuhan. Ada pengadilan akhir. Di dalam Wahyu Fatsal 20 itu nanti ada pengadilan akhir. Nah, di dalam pengadilan akhir itu nanti Tuhan membuka semua kitab yang isinya riwayat hidup orang dunia. Orang Kristen punya kitab juga. Di samping kitab yang biasa ada kitab kehidupan. Jadi yang namanya Kristen belum tentu semuanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Tapi ada kitab riwayat hidup kamu. Nah, kalau kamu jadi orang Kristen sudah masuk di dalam kitab kehidupan, pasti selamat. Karena itu orang Kristen yang sudah membayar harganya. Makanya di situ ditulis ada dibuka semua kitab, tapi ada lagi satu kitab kehidupan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sudah mati dikubur, selama 3 hari, itu Tuhan Yesus jiwanya sama rohnya itu pergi ke alam maut. Alam maut, dia membuka kunci alam maut, sebab pada waktu dia di atas kayu salib berkata begini, sudah genap. Kunci alam maut di dalam tanganku. Nah, dia pergi, buka. Sudah direbut dari setan, dibuka. Nah, pada waktu dia masuk di dalam alam maut, dia menginjil. Dia memberitakan Injil, dia ini loh Mesias, aku ini Mesias yang telah kamu nantikan. Nah, orang-orang di zamannya Nuh kan semua mati. Itu diselamatkan. Karena belum ada hukum Taurat. Jadi sebelum hukum Taurat, semua orang dikasih kesempatan selamat. Karena belum ada aturannya masuk melanggar atau enggak. Gitu. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Beda lagi. Makanya pada waktu Saul mau pergi perang, dia berdoa tidak dijawab Tuhan, dia pergi ke dukun yang memanggil arwah. Nah, ternyata yang dipanggil arwah siapa? Samuel. Nah, saya banyak, terutama ditulis di majalah Tulang Elisa. Saya pernah baca. Di sana dikatakan bahwa itu bukan Samuel, itu setan. Tapi saya katakan, itu Samuel. Dan sekarang Dewan Gereja seluruh dunia sudah mengesahkan itu Samuel. Jadi pada waktu saya ngomong gitu, saya ditentang pendeta-pendeta. Saya bilang, loh Tuhan saya ditentang, ya biarin. Saya ya biarin. Tidak bela saya. Karena tidak percaya kalau itu Samuel. Nah pada waktu, kenapa saya diceritain bahwa itu Samuel? Sebab saya berdoa untuk masalah itu 15 tahun. Tuhan ini Samuel atau setan? Tolong dong terangin. Aku tidak mau khotbah kalau kamu tidak ngasih tahu. Saya bilang. Tidak ngerti aku ini. Tuhan tidak mau jawab. 15 tahun. Nah kemudian teman saya baik, suami istri, menggumulin perkara ini juga. Akhirnya dia dapat suara dari Tuhan. Kamu datang ke tempat Yusak, nanti Yusak menerangkan kamu. Wah, akhirnya pagi-pagi orang ini datang ke rumah saya. Nah, saya sedang baca Alkitab, Tuhan ngomong, itu si temanmu Hana sama Lilian, itu datang mau tanya kamu tentang Samuel. Nah, aku bilang, engkau belum jawab. Sekarang kau ngirim orang tanya, suruh nerangke aku. Ya kan lucu, aku bilang itu. Terus Tuhan ini, justru itu dia nanti datang tanya kamu, aku nerangkan kamu, nah kamu nerangkan dia. Itu lucu enggak?
Nah, sehingga orang itu sudah sampai di depan pintu, saya bilang, Ana, kamu datang sini mau tanya tentang Samuel toh? Saya bilang gitu. Dia melotot, loh kok ngerti? Lah ya wong aku dewek tanya 15 tahun enggak dijawab, tapi kamu Tuhan bilang dia datang tanya Samuel. Lah kan lucu aku bilang. Lah terus piye ini? Kok aku diperintah Tuhan suruh datang ke tempat kamu? Nanti Tuhan ngomong be aku, kowe tak terah. Aku diterangno Tuhan, aku nyambung. Oh ya beneran. Nah, lalu pada di situ aku bilang doa, setelah doa saya bilang, Tuhan ini siapa? Samuel. Kenapa itu Samuel? Karena gini, Tuhan bilang, sebelum aku datang ke dalam dunia, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga. Sebab tidak ada manusia yang berdosa. Terus saya tanya, jadi jangan kira cuma saya nerima enggak. Elia, kan mati ya aku minum. Naik ke surga. Henoh, naik ke surga, aku bilang gitu. Abraham, Iska, Yakob, naik ke surga. Aku bilang, ya. Hanya orang-orang yang terkecuali. Tapi semuanya termasuk Samuel ada di tempat alam maut. Nah, kemudian pada waktu Tuhan Yesus datang, dia memberitakan Injil. Beritakan Injil, lalu orang-orang pada percaya, termasuk Samuel. Nah, makanya ada ayat di dalam Matius, bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati, orang-orang suci itu pada bangkit. Nah, lalu saya bantah. Loh, ini bertentangan. Saya bilang, kenapa? Ayat Alkitab berkata, Yesus adalah kebangkitan yang pertama. Lah ini kok kamu mati, kok ada orang kudus bangkit? Saya bilang, benar Tuhan bilang. Tapi ingat, baca yang jelas. Baca. Dia bangkit, tapi belum keluar dari kubur. Ada ayatnya di dalam Matius. Bangkit, tapi belum keluar kubur. Jadi ya belum bangkit toh. Kayak kue, bangun. Terus pembantumu bilang, ada tamu. Bapak ada. Oh belum bangun Pak, karena belum keluar dari kamar. Nah, yang keluar dari kamar pertama kali adalah Yesus. Ada ayatnya bilang gini, setelah Yesus bangkit dari mati, bangkit dari kubur, orang-orang suci ini keluar dari kubur. Oh, jadi pada waktu Yesus mati, orang ini sudah bangkit, tapi misi di dalam kubur gelundung, 3 hari, bayangin. Setelah Tuhan Yesus bangkit, baru dia keluar dari kubur semuanya. Nah, tetap Yesus adalah kebangkitan yang pertama. Nah, itu. Makanya pada waktu Tuhan datang ke sana, dia menyatakan dirinya, aku Mesias. Termasuk Samuel. Samuel itu memang yang keluar itu bukan setan. Yang dipanggil itu Samuel benar. Makanya dia ngomong di dalam ayat itu bilang, mengapa kamu usik aku? Mengapa kamu ganggu aku? Samuel bilang gitu. Makanya itu benar-benar Samuel. Dan Samuel pada waktu ditanya terus bernubuat. Besok kamu akan ada di tempat saya. Kamu dengan anak-anakmu mati. Jadi karena dia memang Samuel bernubuat. Bahwa besok Samuel mati. Saul. Samuel bernubuat gitu. Kenapa? Akhir hidup Salomo kenapa? Oh, Salomo berdosa. Terus? Akhirnya, Salomo selamat. Salomo itu berbuat dosa, tapi Salomo akhirnya bertobat. Taunya bagaimana? Di dalam ayat itu dia berkata begini, Salomo kan sebelum Tuhan Yesus. Tuhan Allah pada waktu mau memberi anak kepada Daud, yaitu Salomo. Tuhan berkata, anak ini nanti akan aku didik. Nanti yang akan menggantikan kamu. Dan apabila dia memberontak, aku akan ajar dia. Tetapi kasih karuniaku tidak aku tinggalkan. Seperti aku meninggalkan Saul. Nah, jadi Salomo itu dapat jaminan. Makanya ada ayat dikatakan, biarpun orang saleh, kamu saleh, binasa juga. Bisa binasa.
Contohnya, Salomo itu pinter. Hidupnya dulunya baik, bener. Tapi lama-lama karena kepinterannya jadi dosa. Jadi kesalehan tidak jamin. Tapi masuk surga adalah anugerah. Dibenarkan oleh Yesus. Itu masuk anugerah. Salomo selamat. Pasti. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun berkata, Raja Agung besar seperti Salomo. Itu sebab ada janji daripada Bapak. Bagaimana kami menghadapi orang yang kerasukan setan? Sedangkan kami mengalaminya, apa yang harus kami lakukan sebab kami tak mempunyai pengalaman tersebut. Ya, gampang wae itu. Kalau ada kerasukan setan, terus kamu ada di situ, kamu berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, lah penak toh. Lah kenapa pusing-pusing? Roh Kudus meneng ae ya meneng ae. Nah wis toh santai wae toh. Ngapain? Ada kalau dia bilang usir, ya usir. Tengking. Jangan gini. Ah ini loh, itu wong Kristen tuh latah. Lihat ono orang dirasuk setan, hamba Tuhan biasanya nengking, dia turut tengking. Barebar, dia ketengking. Ya rugi. Nah, kalau saya enggak, saya terus terang. Biarpun saya punya karunia segala macam kuasa dari Tuhan, tapi saya enggak mau. Ini pengalaman saya berkali-kali, tidak sekali tok. Ini istri hamba Tuhan yang kena kerasukan setan. Karena dia turut suaminya ngusir setan, setannya masuk dia. Masuk istrinya. Karena apa? Istrinya tidak siap. Tapi ikut-ikutan. Nah, dia diem. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, diem. Kalau didekati, kayak macan. Terus kemudian ditangkingi, dilayani hamba Tuhan. 3 hari 3 malam. Ada 10 hamba Tuhan melayani. Karena itu sedang retreat. Saya ikut mimpin retreat. Dia bilang, Pak Yusa tolong dong. Ini istrinya si Anu ini. Kena setan ini. Belum keluar-keluar ini. Saya bilang, nanti kalau disuruh Tuhan. Saya bilang, enggak punya kasih. Loh, enggak punya kasih piye ya, aku bilang itu. Kamu saudaramu tahu gitu kok kamu. Oh maksudmu enggak punya belas kasihan. Bukan kasih. Lah enggak mau nolong. Bukan enggak mau nolong. Belum dikasih, belum diperintah. Nah, saya orangnya diem. Akhirnya hari ketiga jam 2 malam. Ini hamba Tuhan datang ke tempat saya. Pak, enggak berani ngomel, enggak berani ngajak. Ngotot dia bilang, Pak, mau sembahyang sih Pak, tolongi sih Pak, mesti 3 hari 3 malam. Dia Pak-Pak enggak mau keluar. Aku bilang, aku tak disuruh kok, meneh ingin ngantuk. Jam 2 bengi. Bar khotbah jam 10 agak bar. Ngomong ngantuk. Ya tolong apa sembahyang. Terus dia pergi pulang. Ya wis. Aku masuk kamar lagi tak kunci lagi bilang, "Kamu piye toh Tuhan? Wis tulungi." Ya wis, jadi aku udah pergi sana toh. Terus di sana. Sampai di sana ya, saya lihat itu gereng-gereng terus. Lah aku ya enggak langsung bilang, "Enggak, aku ya duduk." Duduk ada depan aja jauh gitu. Terus sahabat Tuhan lain bilang gini, "Ini diundang malah menengah." Lah aku orangnya santai kok. Aku nongkrong, tak delok nih. Terus aku nih Tuhan iki piye aku mbok kontok ngene mbok napa. Nah ngene. Meneng ae. Ya wis meneng ae apik. Lho piye ta Pak? Lah piye aku ngerti ya. Mau dhek menang aku ya menang. Lah wis tengking mau. Lho kok mau? Lah perlu dikongkon. Sebab saya pernah ngalami. Tanya istriku. Nengking kakake dia. Sing nengking orang lain, ditengking ndak keluar-keluar, roh jina ndak keluar-keluar. Saya dari tidur dibangunin jam 11 malam. Pak, ini kalau ndak keluar-keluar buat tolongin. Tak pikir dia disuruh Tuhan manggil aku. Jadi aku langsung datang, setan bikin ngerangin angin wong turu. Orang metu-metu. Wis metu dalam nama Yesus. Ngawur kowe iki. Setane ngomong mbak aku. Awas kowe. Kowe gak dikongkon Tuhan kok kowe musir aku. Yo aku metu, tapi ingat dalam waktu beberapa bulan tak balas. Wah, kayak aku nih, Tuhan, aku ora mbok kongkon.
Sing ngomong kowe sapa? Mati aku. Lho kok tak tidak suruh bilang enggak mateng aku. 3 bulan kemudian saya jatuh dalam perzinahan. Itu sebelum jadi hamba Tuhan. Jongko muni, ayo saya juga jatuh, ngawur. Setelah saya jadi hamba Tuhan, sampai sekarang saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab saya sudah janji, demikian kau panggil aku tidak akan mau jatuh. Kau jamin sampai aku pulang. Ya. Jadi pada waktu itu masih jadi dokter saya. Jadi 3 bulan kemudian, waduh, jalan aku bilang, ngomong sama istriku. Yang, aku kok kepengen pacaran, mati ya. Pacaran di aku, kepengen dia mau Tio. Wah mateng. Terus dia bilang, waduh, aku ingat, waduh 3 bulan kemudian dari ngusir setan. Tapi didoakan sama dia, terus akhirnya lepas. Dan itu udah bisa saudara, saya ngalami cewek. Saya gak mau, tapi didorong terus oleh setan. Setiap kali mau melakukan pergi ke tempat perempuan itu, saya gak mau pakai skuter pergi ke sana. Mampir ke sana juga. Dan akhirnya didoakan terus. Batas waktunya berapa ya? 1 tahun ya. Akhirnya Tuhan bilang bebas. Dan ada hamba Tuhan di Bandung, gembala sidang, berkarunia lidah, berkarunia mengusir setan. Di waktu dia di Solo, dia mengusir setan, tidak disuruh Tuhan, dan dia nekat dibalas setan. Akhirnya dia jatuh dalam perzinahan dengan anak kornya sampai keluar anaknya. Dan itu ada di Bandung. Dan hamba Tuhan ini jago, takut. Dia bilang, aku berbuat dosa, aku keluar, aku tidak keluar, tapi aku jadi jemaat, aku menjadi jemaat biasa. Karena aku jatuh dalam dosa. Ngaku dia di depan jemaat. Anaknya dikasih ke rumah panti asuhan. Bayangin. Tapi setelah 3 tahun kemudian jemaatnya mengangkat dia kembali menjadi gembala karena pertobatan. Jadi pada waktu saya diundang itu saya diam saja. Sudah pengalaman, tidak berani saya. Saya naik musir-musir. Mau? Terus ngalami pernah susah setengah mati. Hukumannya berat. Saya bilang, ini piye Tuhan? Menang ya Tuhan ya, menang ya menang. 10 menit kemudian Tuhan bilang, sekarang. Nah, waktu sekarang aku bilang, setan. Aku cuma tak deketi tidak. Dari ujung sana. Setan. Si nyonya itu jawab begini. Ya, aku sih ngerti. Saya ngerti kan apa tuh? Aku menurut. Keluar. Gereng. Plus. Baru keluar nyonya kita ini. Lu ngapain? Aku kemarin dulu tuh nangking Pak. Saya kemasukan. Lah iya ngawur ya. Tubuhmu sendiri tidak ada benteng, tidak ada perlindungan kowe tur-tur perang. Jadi belajar tanya Roh Kudus, jangan ikut-ikutan supaya tidak kena akibat. Kalau kau didorong, ya bukan kamu berarti Roh Kudusnya manusia kan ikut dhewe. Tidak pernah orang usah repot-repot. Nah, ini seperti dosa. Setan, yo seperti itu tuh. Bala. Jadi berkali-kali, tidak sekali itu toh. Yang sekali malah, yang satu lagi malah orang perempuan yang 8 tahun tidak pernah tidur. Dia, aku nih lu tidak pernah tidur tuh artinya dia matanya tidak bisa tutup Pak. Jadi tidak pernah bisa tidur. Lah semalaman apa? Dia baca buku, bawa apa, tapi tidak pernah bisa tidur. 8 tahun. Minta didoakan. Ya wes ini doakan. Tuhan ini ngomong mbak aku, ojo tutup mata, dua. Loh, aku tidak doakan biasanya tutup mata. Lagi doakan perempuan ini kok orang itu tutup mata. Ya wes nurut wae. Aku arti toh. Ayo gini. Tak doakan ngono, agak tak tumangi tangan aku ya melek karena kon melek mbek Tuhan. Dikeplok. Pakai gini. Tuhan, aku dikeplok aku. Lah untung aku nurut Tuhan melek. Dikeplok. Loh kok kamu ngeplok ya? Nah, coba aku merem. Nah, kan hamba Tuhan keploki aja. Jadi, wes jangan pakai pertim. Banget, nurut baik. Jadi aku nih, pantesan aku tidak boleh nutup mata karena dikeplok. Jadi Tuhan itu tahu, terus aku bilang, nah terus piye Tuhan ini? Wes jangan gesek. Nah, terus hamba Tuhan yang lain, orang 8 nyerbu, pegangi.
mlebake ditumpaki. Wah, aku ngene lah terus piye Tuhan? Wis jake sik. Ya wis aku duduk di kursi aku melu delok. Ditampiki, diapake, diminyaki, diapake dan setelah 1 jam, satu-satu pulang. Kurang ajaran. Tinggal 2 orang. Salah satu tuh sekarang ambil Tuhan, Tony Rahman. Dia bilang, Pasha, ini tinggal orang 2 ini piye bojane? Lah aku muni lah sing ngakon kowe ribut-ribut sapa? Lah iki piye ngene? Wong mau bunuh diri, selalu bilang, lepaskan aku mau ngambil pisau, aku bunuh diri. Hah? Lah terus aku bilang, wis jake. Colke. Piye Tuhan? Colke. Lho colke bunuh diri. Wis ben, colke. Wong tuane muni colke. Kowe tanggung jawab. Yo, wis colke. Wah, aku lari ke dapur ngambil pisau. Lah aku ya main deg-degan nak. Iki aku tenang lho Tuhan. Wis ben. Aku ya ben, ya wis ben. Tapi sampai di pintu ditendang sama malaikat itu kayak bola gliding. Lari ke sana tendang lagi gliding. Aku bilang, oh ternyata ono malaikat sing jogo. Jadi aku ya diam aja. Padahal aku gak lihat malaikat. Cuma aku dikandani Tuhan, Ben. Delok, lho kenapa Tuhan kok didik? Lah tak tokoki malaikat kok bisa sana. Dari sana itu lah. Ya wis. Akhirnya merangkak nyembah pada saya. Ya wis aku mau keluar. Tolongin aku. Katakan. Tunjukkan jalannya. Nah itu dia aku bilang. Ya wis betul, melalui mulut atau telinga atau piye? Lah kan saya salah. Aku bilang, Tuhan iki piye kok setan kok jaluk jalane? Kowe itu jangan ketipu. Nah, terus piye Tuhan? Wong dhek mlebune iso kok mosok mlebu metu neraka. Yo. Bayangin setan itu kurang ajar. Lah aku nggak nunjukin jalan kan jalannya ora padha mbek masuke dia. Lah kan salah tuh. Lah Tuhan iki luwih pinter kok. Tuhan bilang, "Andani, mlebu iso kok metu ra iso. Kowe metu mlebune tekan ndi? Ya kok metu teko kono." Ya wis. Nah ya wis. Tuhan tak tanya ya. Kenapa sih Tuhan ini? Kamu tuh dari mana? Aku dari Tanjung Karang. Kowe setan teko Tanjung Karang? Ya. Lah ngapain kamu kok ndak ngasih dia tidur? Aku tuh mau membunuh perempuan ini. Karena aku tuh disuruh sama suaminya supaya dia mati, warisannya diambil. Kurang ajar. Ya wis, saya balik. Ya. Pergi. Terus dia teriak, blek, lemas, kayak orang mati. Terus aku bilang, dalam nama Yesus, bangkit. Sejak itu bisa tidur. Ngantuk pak aku ya, mulai sembuh, tidur. Makanya itu jadi dalah nurut Tuhan itu paling enak ya. Wis ngene iki. Oh, karena suci kok. Bagaimana kita dapat membedakan antara proses dari Tuhan atau pencobaan dari setan? Kita biasanya tahu caranya apa? Yaitu kalau kamu berdoa, kamu mengalami pencobaan atau pemrosesan, kamu bisa menerima, kamu tanya Tuhan, Roh Kudus, berikan aku pengertian. Kalau dosa, ya dosaku apa? Tolong tunjukkan, aku mau bertobat. Nah, kalau biasanya pencobaan teko setan itu karena akibat dosa. Atau diizinkan Tuhan seperti Ayub. Jadi kalau kamu sudah nyari dosa-dosa tidak kelihatan, tidak muncul, ya sudah, berarti itu diizinkan Tuhan. Bukan karena dosa. Ngucap syukur. Terus kamu bilang, pasti Tuhan kau punya maksud yang baik. Berikan aku kemampuan ngucap syukur. Beres. Caranya begitu. Nah, kedua, minta karunia membedakan roh. Jadi kalau kamu berhadapan dengan orang berkarunia lidah kelihatan baik sekalipun, kalau kamu punya karunia membedakan roh, Tuhan bilang, hati-hati, dia bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Saya pernah ketemu seorang dukun. Dia dari Tibet, dari Sri Lanka, dari India. Dia datang ke tempat saya, dia bilang,
Saya mau ketemu Pak Yusa. Ya saya masih jadi dokter. Terus saya sudah ketemu Yesus. Oh ya? Ya puji Tuhan, saya bilang. Tapi saya mau ketemu Bapak. Tapi Tuhan tuh ngomong, saya bilang Tuhan Roh Kudus ini siapa? Hati-hati, kamu berhadapan dengan antikris. Saya bilang, loh kok antikris Tuhan ya? Loh kamu ketemu Tuhan Yesus? Ya. Tuhan Yesus rupanya kayak apa? Begini. Persis. Saya sudah pernah ketemu jadi. Tapi bilang, Tuhan ini lain beda no. Tuhan ngomong, tanyai jubahnya. Nah, aku udah ngerti. Tuhan Yesusmu pakai jubah apa? Abu-abu. Oh, ngerti aku. Abu-abu itu maut. Roh maut. Oh, lain Tuhan Yesusmu sama Tuhan Yesus saya lain. Saya bilang, kamu abu-abu, aku putih kok. Tuhan Yesus itu nemuin aku itu putih, merah, biru, ungu. Kalau Tuhan ungu, dia raja. Dia biru karena dia setia, merah karena dia berkorban dengan darah, putih karena dia kudus, kesucian. Abu-abu, nah mau. Akhirnya dia argumentasi. Nah kenapa dia bilang Yesus? Ya. Dia bilang apa? Aku adalah Yesus dan kamu adalah aku adalah kamu. Persis kata-kata Tuhan Yesus toh? Aku bilang, loh kok sama Tuhan? Tidak sama. Aku berkata aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Oh ya. Di dalam itu berarti tetap kamu, aku tetap aku. Tapi kalau ini dia bilang, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Hampir sama. Jadi hati-hati saudara. Nah, pada waktu itu terus akhirnya dia adu argumentasi. Terus saya bilang, sekarang Tuhan Yesusmu suruh ngomong. Kalau dia tanyain, kamu namanya siapa? Kalau dia berani jawab, hari ini juga aku ikat dia masuk ke alam maut. Dan dia tidak akan keluar dari lubang yang tidak terbuka dalamnya. Tidak berani nyamuk. Tak mau jawab Pak. Tak tanyain kok tak mau jawab. Jadi perangnya itu kayak orang silat loh, diam. Tak mau jawab. Jadi adu kayak adu luekan. Lah aku ya diam. Tuhan Yesus piye tah? Jadi aku wedi Tuhan, jangan wedi. Aku sing melindungi kamu. Ya wis. Jadi kalau dia ngomong, aku dengerin, terus aku ngomong Tuhan Yesus sebentar, pakai jawab gitu. Nah, kan lucu toh. Jadi tidak kayak normal gini jawab-jawab Anda. Dan aku bilang, tanyain Tuhan Yesusmu. Amin. Dia diam. Kamu jawab Pak. Nah ya wong dia itu Tuhan Yesus. Tanya lagi, kenapa kamu tidak mau jawab? Kemarin bilang aku Yesus. Tanyain, tidak mau. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Aku ngomong ya kamu tidak bakal ngerti. Tapi akhirnya dia ngalah. Pulang, aku bilang bertobat. Dia bilang enggak. Dia pergi. Saya pulang kumpul sama istri anak-anak. Saudara tahu saya diserang. Dikirimi batu itu gedene sak gunung. Rumahku mau dihancurin. Saya bilang, Tuhan bilang gini, cepat berdoa. Terus mata saya dibuka. Wih, ada bola hitam sak gunung mau nimpah rumah saya. Jadi disantet. Aku bilang, Tuhan itu apa? Hancurkan dalam namaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terhancur kamu. Dia meledak. Dengar. Semua dengar. Aduh. Makanya selalu bilang, sudahlah, jangan pusing-pusing, santai saja, rileks. Sebabnya apa? Allahmu itu Allah yang luar biasa. Itu Tuhan kita itu istimewa, menyenangkan istimewa, tapi turuti. Sudah saya pesan, tinggal terserah kamu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu, pesan-Mu sudah hamba sampaikan. Sehingga anak-anak-Mu sudah tahu bahwa mereka harus hidup di dalam perintah-perintah-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam ketekunan setia untuk menantikan Engkau dan tabah menghadapi kekalahan, pencobaan maupun penderitaan yang kelihatannya tidak enak. Tapi kami tahu bahwa Engkau sudah mengukur semuanya. Kami tahu Engkau maha kuasa, Engkau adil, Engkau benar, tetapi Engkau penuh belas kasihan. Maka dari itu kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Dan kami menjadi milik-Mu
karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dan buat anak-anak-Mu mengenal Engkau lebih dalam. Hamba-Mu mohon anugerah-Mu. Baik, hamba nurut. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu, Tuhan mau memberikan kepadamu. Angkat tangannya seperti orang mau menerima. Tuhan, terima kasih akan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu saat ini. Kaya karata shikikia karata sakata kaya karata seketekeria kata kaya karata sakata kaya karata sukotokoye ketekeria kata sakata kaya karata seketekeria kata su. Yang pertama Tuhan mau memberikan kepadamu roh pengertian supaya kamu dapat mengerti akan Tuhanmu dan supaya kamu dapat mengerti sesamamu manusia. Kaya karata sekete. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa sesuai dengan perintah-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan, turunkan roh pengertian kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih. Percaya bahwa roh pengertian sudah diberikan kepadamu oleh Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan kasih sayang dan setiamu ini. Karena Engkau memberikan roh pengertian ini. Oh Yesus, Engkau begitu baik. Engkau begitu baik Tuhan. Koya karata shiketekeria kata kaya karata. Yang kedua Tuhan mau memberikan kepadamu roh penguasaan diri. Makasih Tuhan. Koye kia karata syakata kaya karata seketekeria kata kaya karata sokotokoe. Koye kia karata syakata kaya karata seketekeria kata kaya. Kaya karata seketekeria karata sokotokoyo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan kirim. Terimalah. Terimalah. Kaya karata syakata kaya karata seketekeria kataka. Koye kikia karata syakata karata shikikikia karata sya. Roh penguasaan diri. Sehingga engkau mampu untuk menguasai dirimu. Untuk selalu menunjukkan hati pikiranmu terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikia karata syakata kaya karata sekete. Koye kikia karata syakata kaya karata shikiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan kasih sayang dan setiamu. Akan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik. Kau begitu baik. Anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Yesus. Sikia karata syakata kaya karata se. Kaya karata se. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.